Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa safi'il ummah muballighin nubuwah wa risalah wa ja'alna wa ashab rukya wa hadhihi ummah barzukina bi sihhati was salamah wa sa'adati والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين أما بعد. ربنا أفرج علينا. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan kitab Nur Al-Futuhatil Arsyiyah fi Fawaid min Ta'rifiz Dzurriyyah Al-Habasyiyah li Asar Ahli Mardiyah, karya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas bin Abdullah bin Alwi Al-Habsyi. Jadi kitab Nur Al-Futuhatil Arsyiyah, nasihat dan juga beberapa makalah yang penting sekali untuk kita dengarkan bersama. Insya Allah kita membacanya sampai hatam di bulan Ramadan ini, ya, meskipun di tengah-tengah kesibukan, insya Allah kita akan sempatkan membaca, baik nanti saya ada di rumah ataupun ada di Jakarta kembali atau di beberapa daerah nanti, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, wabil khusus untuk pribadi Al-Fakir. Suara insya Allah cukup jelas ya di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik di malam Ramadan yang ke-7 kalau nggak salah. Di jam 11. Kita niat sebelumnya sebagaimana niatnya guru-guru kita yang soleh, para habaib, para kiai, para salihin, dan juga niat sebagaimana muallif kitab Al-Habib Abu Bakar Al-Attas bin Abdullah bin Alwi Al-Habsyi. Semoga Allah masukkan niat kita ke dalam niat mereka, amalan kita ke dalam amalan mereka, bacaan kita kepada bacaan mereka, manfaat, nafahat, fiyudat, barakah Allah limpahkan kepada kita dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wal hikmatul salih wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Fawaid mutafarridah. Fawaidu mutafarridah. Faedah-faedah yang bermacam-macam. Faidatun. Satu faedah. Talab al-Habib Umar bin Zain al-Habsyi inda safarihi al-Fatihah wa du'a min al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir bitasili dunya lahu in wujidat syurutuha wa illam tujad syurutuha tata'assaru wa la tahsul lahu. Faqala lahu al-Habib Tahir ma syurutuha? Qala arba'atun. Awwaluha an aktasibaha min wajhin halal. Min wajhi halal. ثانيها إخراج حقوق اللازمة فيها. ثالثها لا تشغلني عن الجماعة
wa majalisil khairi wa la tushghilani la tushghil jama'at wa majalisil khair wal awrad bi'uha lirrahim wal ihsan lil jar wa qira'id dhaif wa qardi muhtaj minha falamma akhirah. Satu faedah, Al-Habib Umar bin Zain Al-Habsyi, beliau pernah meminta ketika beliau safar, ya, berpergian, beliau pernah meminta doa dan meminta tertibul Fatihah kepada Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir dengan niat mempermudah urusan dunia, memenuhi syarat daripada syarat-syarat untuk mendapatkan duniawi yang lebih barakah, lebih Allah mudahkan, lebih luas duniawinya, tapi barakah, halal dan barakah. Ada 4 syarat, nanti akan kita sebutkan, ya. Please, agak atas sedikit, biar kelihatan logonya dikit aja, biar kelihatan logonya. Muter-muter. Nah, jelas ya. Oke. Sebelumnya, siapa sih Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, sehingga beliau ini dimintai doa oleh Al-Habib Umar bin Zain Al-Habsyi, seorang ulama yang alim soleh, dan beliau dimintai Fatihah dan doa ketika Habib Umar bin Zain Al-Habsyi ini ingin safar, berpergian. Di dalam kitab Thayyibatul Mawaid tentang biografi beliau, tentang kiprah beliau di dalam menuntut ilmu, di dalam mujahadah, kemuliaan-kemuliaan ibtidah beliau, ya, disebutkan di sini Habib Tahir ini adalah kakak kandung daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang memang lebih dikenal, masyhur, ya, dengan kesolehannya, keilmuannya, dan mujahadahnya. Bahkan dikatakan salah satu mujahadah beliau itu dalam wirid itu adalah membaca la ilaha illallah 25.000 kali setiap harinya, dan ya Allah 25.000 kali, juga sholawat 25.000 kali sehari. Belum salat sunnah, belum baca Quran. Nah, kakak beliau adalah Habib Tahir. Ya, kakak beliau ini Al-Habib Tahir, kakak kandung. Seorang soleh yang luar biasa. Adik kakak Habib Tahir dan Habib Abdullah ini adik kakak kandung, ya, yang sangat luar biasa di dalam bergaul, ya, sesama saudara, apalagi kepada sama saudara saja beliau luar biasa ta'zimnya, hadapnya, dan semangat di dalam menuntut ilmu luar biasa. Dikatakan di sini dalam kitab Thayyibatul Mawaid, ya, juz pertama halaman 33, bahwasanya kan Al-Habib Anil Habibain Tahir wa Abdillah ibn Al-Habib Husain bin Tahir annahuma kana fi ibtida'i talabihima lil ilmi shadidil hifdhi lil awqat wal anfas hatta annahum ma'uhu al-ilma bil qira'ah wal mudhakarah. فإذا فرغ من أكله وشربه أخذ الكتاب والآخر يسمع أخاه حال استغلاله بطعامه وشرابه. Dikatakan tentang adik kakak ini, ya, bahwasanya kedua-duanya ini adalah orang yang sangat semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu,
Di dalam permulaan beliau nyantri, mondok, ya, sangat syadidil hifdzi lil awqat wal anfas, sangat menjaga waktu dan juga nafas. Betul-betul menjaga waktu dan nafas sehari-hari. Waktu yang beliau jalani itu betul-betul ditata rapi, sambil mendengarkan bacaan yang bergantian itu, bacaan-bacaan kitab yang bergantian itu. Saking beliau ini Al-Habib Tahir, beliau luar biasa dengan adiknya. Pergaulannya ini bukan seperti adik kakak, saling menghormati, saling mengagumi, saling ta'zim dan adab. Bahkan adiknya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sampai dikatakan kasirat ta'zim li akhil Habib Tahir wa yu'amiluhu mu'amalatul lil asyakh. Beliau ini betul-betul ta'zim kepada kakaknya, seolah-olah kakaknya ini adalah gurunya, syekh besar. Wa kana la yanzil fi manzil fawqa manzil yakunu fil Habib Tahir ihtiraman lah. Beliau ini nggak mau berada di lantai atas di mana ada kakaknya, yaitu Habib Tahir di bawah. Maka beliau ini tidak mau berada di atas. Seandainya misalnya Habib Tahir ada di lantai bawah, beliau nggak mau di lantai atas. Seandainya Al-Habib Tahir yang ada di lantai, beliau tidak mau duduk di kursi. Ya, sama-sama ta'zim, bahkan beliau Habib Abdullah mengagumi, menghormati kakaknya seolah-olah gurunya, begitu. Penghormatan kepada kakak kandungnya luar biasa. Itulah Habib Tahir bin Husain bin Tahir, ya, kakak daripada seorang Habib, seorang wali yang terkenal, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, kemudian kembali ke kitab Nurul Futuhatil Arsiyah, kitab Cahaya Al-Futuhatul Arsiyah, singgasana Arsy Allah, ya. Cahaya Futuhat, ya, futuh-futuh daripada yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini Al-Habib Umar bin Zain Al-Habsyi, ketika beliau ingin berpergian, beliau meminta tartibul Fatihah dan doa. Kebiasaan para guru-guru kita yang soleh dari kalangan habaib selalu meminta tartibul Fatihah dan doa. Jadi misal gini, seorang habaib yang soleh dimintai doa dan juga dimintai tartibul Fatihah, ya. Mohon doanya, mohon Fatihahnya, ya. Fatihah Allah yusahillahu tariq, yusahillahu rizki, wasi'lahu rizq halalan tayyiban, yusallimuhu hissan wa ma'nan, misalnya begitu, ya. Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah melancarkan perjalanannya, menyelamatkan sampai ke tujuannya, pulang dan perginya. Seperti itu contohnya. Itu namanya tartibul Fatihah, ya. Tartibul Fatihah. Ketika juga silaturahmi karena salah seorang habaib juga dimintai doa seperti itu. Ini kebiasaan tradisi yang baik, ya. Nah, Al-Habib Umar bin Zaid Al-Habsyi ketika mau berpergian, beliau meminta doa dan tertib Fatihah dari Habib Tahir bin Husain bin Tahir, ya, bitasili dunya lahu, dengan niat mempermudah urusan duniawianya. Mungkin Habib Umar bin Zaid Al-Habsyi ini berpergian tujuan niat untuk kerja atau bisnis atau usaha dan lain sebagainya. Nah, akhirnya beliau mendoakan ini, ya, supaya Allah mudahkan urusan duniawinya. Tetapi jika ditemui beberapa syarat, ya, in wujidat surutuha wa illam tujad surutuha, tapi kalau didoakan Fatihah dan tidak memenuhi syarat-syarat ini, 4 syarat ini, ya, tata'assar wala tahsul, akan sulit, bahkan tidak didapati, akan sulit mendapatkannya, itu. Maka Al-Habib Habib Umar ini bertanya kepada Habib Tahir, masyuruduha, apa syarat-syaratnya? Gala arbaatun, yaitu ada 4.
Ada 4. Yang pertama ini perlu kita perhatikan ya. Ketika kita mau dagang, mau berusaha, mau apapun itu, 4 syarat ini perlu diperhatikan baik-baik supaya Allah mudahkan urusan dunia kita dan juga Allah berikan keberkahan, madad, nafahat, dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan 4 syarat ini. Awal yang pertama, an aktasibaha min wajhi halal. Hendaknya aku, kata Habib Umar ini, bekerja ini dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal. Jadi yang pertama ini, untuk supaya Allah mudahkan itu dan mendapat keberkahan dalam rezekinya, hartanya, maka jangan lupa cara yang halal. Kerja yang halal. Jangan cari yang haram. Yang subhat, ya, cari yang halal. Ketika harta yang halal ini kita usaha dengan cara halal, wajhin itu satu sisi atau cara yang halal, dengan cara yang baik, cara yang Allah halalkan, maka insya Allah akan mudahkan. Dan bahkan akan memudahkan kita untuk berbuat taat, berbuat baik, sedekah, ya. Orang dengan harta yang halal itu, cara yang halal, maka dia akan mudah untuk sedekah, nggak pelit. Ya, meskipun dia jualan hal-hal yang ringan, jualan makanan di warung, jualan jajanan, somai, batagor dan sebagainya, ya, empek-empek misalnya, ya, somai, batagor, empek-empek, tahu gejrot misalnya, maka meskipun ringan, dia akan ringan juga untuk bersedekah karena caranya halal. Tetapi ketika dia mendapatkan harta itu dengan cara yang haram, berbuat baik dia akan berat, sedekah dia pun akan berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Ya. Wahai para nabi, makanlah makanan yang halal, wa'malu salihah, dan berbuatlah amalan yang saleh. Makanan yang halal lalu Allah atafkan, Allah sandingkan dengan perbuatan yang saleh. Artinya ketika orang itu mendapatkan makan yang halal, mendapatkan harta yang halal, makan dengan makanan yang halal, cara yang halal, di situ dia Allah akan mudahkan untuk berbuat taat. Allah akan mudahkan dia beribadah, berbuat kebaikan. Saniha, yang kedua, ikhrajul hukuk lazimah fiha. Mengeluarkan terutama zakatnya, dia harus mengeluarkan itu. Karena harta yang dia dapat bukan seutuhnya hartanya dia. Ada harta orang lain yang perlu dia berikan haknya melalui diri kamu. Dan sebenarnya bukanlah yang kita keluarkan dari harta kita. Harta kita yang sesungguhnya yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita jadikan itu zakat, ya. Kadang-kadang itu menjadi harta yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta yang kita jadikan foya-foya, kadang-kadang kita yang buat beli ini beli itu, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika harta yang kita sedekahkan meskipun sedikit nilainya bagi kita, tetapi ternyata itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan lupa untuk keluarkan hak-hak yang memang harus dikeluarkan kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang berhak. Yang ketiga, la tusghilani anil jama'ati wa majalisil khairi wal awrad. Ketika kita berbicara, lalaikan kita daripada perkumpulan-perkumpulan kebaikan, wa majalisil khair, majlis-majlis kebaikan, wal awrad, dan wirid-wirid. Jangan sampai kita bisnis ini melalaikan kita daripada zikir. Jangan sampai kita berusaha, dagang dan lain sebagainya, melupakan kita daripada gajian nggak seberapa, tapi dia berani meninggalkan kewajiban sholat.
penghasilan daripada usahanya itu nggak seberapa, yang itu tidak kekal harta tadi itu, tapi dia berani meninggalkan sholat yang merupakan satu kenikmatan abadi kelak di akhirat. Jangan sampai ya. Majelis taklim, sempatkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, sempatkan waktu untuk menghadiri majelis taklim, sempatkan waktu untuk membaca wirid-wirid di dalam kesibukan kamu. Meskipun kamu misalnya kamu ini super sibuk luar biasa di dalam berusaha, bekerja dan lain sebagainya, sisihkan waktu sebelum tidur minimal kamu itu ada bacaan wirid, ada bacaan Quran dan lain sebagainya. Sisihkan waktu-waktu liburmu itu untuk hadir majelis ilmu, majelis ta'lim. Jangan sampai lebih banyak waktu kamu urusan duniawi meskipun untuk menafkahi anak dan istri daripada waktu-waktu untuk hadir di majelis ilmu dan majelis ta'lim, ibadah dan sebagainya. Kita habis waktu kita untuk urus yang luar biasa kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Baca wirid. Ya, mau habis subuh kan ada waktu sempat itu baca wirid sebelum kita berangkat kerja. Jangan lupa untuk hadir-hadir majelis perkumpulan kebaikan, majelis khair, majelis ilmu, majelis dakwah, majelis ta'lim. Hadiri. Kenapa? Di situ nanti kita akan mendapatkan insya Allah ilmu yang bermanfaat, akan mendapatkan silaturahmi yang bermanfaat, tidak bisa dapatkan di majelis-majelis yang lain atau di kumpulan-kumpulan pekerjaan kita, kumpulan-kumpulan kawan-kawan kita dapati di situ, di perkumpulan itu. Kemudian yang keempat, rabi'uha. Syarat yang keempat adalah husulus silah lirrahim wal ihsan lil jar wa qira'id dhaif wa qardil muhtad minha. Yang keempat adalah husulus silah lirrahim wal ihsan lil jar wa qira'id dhaif wa qardil muhtad minha. Yang keempat adalah menyambung silaturahmi. Bisnis usaha ini jangan sampai memutuskan silaturahmimu. Sibuk urusan di kantor, sibuk urusan pekerjaan, silaturahmi dengan teman-teman kamu ini hilang, silaturahmi dengan saudara-saudara kamu hilang. Ini enggak barokah. Ini tidak memenuhi syarat agar Allah mudahkan urusan duniawimu dan barokah. Yang dulunya romantis, akrab dengan teman-temannya, duduk di majelis ilmu dan kebaikan, setelah dia kerja sibuk dengan kerjaannya, silaturahmi itu hilang. Ya. Silaturahmi dia dengan saudara-saudaranya enggak ada lagi. Silaturahmi dia dengan kerabat-kerabatnya hilang. Ini enggak barokah. Ini enggak barokah. Kemudian wal ihsan lijar. Berbuat baik untuk tetangga. Jangan lupa ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan rezeki yang luas, halal, maka sempatkan kita berbuat baik kepada tetangga. Beli sesuatu, beli apa, berikan juga tetangga. Kamu mendapatkan kenikmatan, maka berikan sebagian kepada tetangga-tetanggamu kanan dan kiri. Jangan kamu memberikan kepada orang yang dilupakan. Kamu berbuat baik kepada orang-orang di luar sana, tetapi tetangga kanan kirimu kamu abaikan, kamu lupakan. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Ya. Jangan kamu berbuat baik melangkah. Nah, itu namanya ta'atus shadaqat. Melangkahi sedekah ini enggak barokah, ya. Kamu berbuat kepada orang lain yang jauh di sana, tetapi kepada tetangga kanan dan kirimu ini enggak ada kebaikan sama sekali. Jangan sampai kamu belanja ini dan itu, tetanggamu hanya melihat iming-imingan dan sebagainya. Enggak ada sedekah, berbuat baik kepada mereka, ini adalah satu kekeliruan.
satu kekeliruan yang besar ya, di mana kamu banyak belanja dilihat oleh tetanggamu kanan dan kirimu, tetapi mereka hanya bisa melihat dan tidak mendapatkan bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu. Satu kekeliruan. Kemudian juga tamu banyak, tapi tamu dijamu cuma air putih, rengginang, ya. Kongkong tapi isinya rengginang kan. Ya, air putih juga gitu. Jangan akhirnya orang-orang yang bertamu sama kamu dia bawa bekal air berwarna putih saja. Ya. Tamu cuma disuguhi kaleng, karena tamu membawa rezeki sendiri, bahkan membawa rezeki untuk kamu. Ya. Jamu tamu-tamu itu. Kadang-kadang Al-Fakir sendiri itu kalau ada tamu praktisi atau pasien atau yang lainnya itu membawa makanan atau buah-buahan ya, itu saya buka ini buah-buahan itu dan atau dibuka sama istri saya atau asisten rumah tangga, dibuka dan saya suruh hidangkan, karena kadang-kadang mereka beli ini kepingin juga untuk dimakan, dimana mereka itu belum pernah sempat beli, tiba-tiba ketika bertamu di sini mereka kesempatan beli, tapi untuk gurunya, untuk orang yang mau dia soal nih. Nah, maka di sini kesempatan kita untuk kadang-kadang mereka kepingin atau beli di jalan, tengah jalan kepingin juga, cuma nggak enak dan akhirnya dibuat apa namanya, dibuat untuk apa, untuk tamu atau untuk orang yang mau disoan ya, kasihan. Kemudian berikutnya adalah waqardil muhtaj minha, yaitu memberikan apa namanya, hutang kepada orang yang membutuhkan. Ketika ada orang yang mau hutang kepada kita, dia butuh, maka berikan. Kita ada kelebihan, berikan. Ya. Berikan kepada orang-orang yang mau hutang kepada kita. Tapi dengan catatan, ya, ada apa? Itu dicatat. Ya. Misalnya kamu mau hutang berapa? Oh, saya mau hutang 1 juta. Oke. Kira-kira kapan mau kamu apa namanya, tunaikan, bayar hutangnya 1 juta ini? Oh, ini sebulan Al-Quran, apa namanya, pinjam hutang ya, untuk dihutangi dan sebagainya. Hutang ini muter-muter, Riz. Ya, Riz, muter-muter. Hah? Enggak. Oke. Falamma tamma kalamuhu qala al-Ahtahir. Ketika selesai ucapan ini, maka Al-Tahir berkata, "Uktubu hadhi." Maka warattab al-Fatihah warattab al-Fatihah du'aan lahu ala matlubi. Kemudian beliau mentartibil Fatihah, membacakan mata hasalatid dunya bihadhi syuruti fayatijaratun akhir. Maka itu adalah tafahiyat tijaratun akhirat, itu adalah perdagangan akhirat. Itu adalah perdagangan akhirat. Jadi beliau mengatakan dunya bihadhi syurut fahiyat tijaratun akhirah. Maka itu adalah perdagangan akhirat. Ini muter-muter, Riz. Di situ muter-muter. Coba ente lihat. Ini loh. Ini muter-muter ini. Di apa tuh? Muter terus ini. Nah, ini juga muter-muter ini tuh. Ya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi ya, sinyal sini agak buruk sekali. Nah, insya Allah kita pakai kuota biasa mungkin lebih cerah, lebih terang insya Allah. Insya Allah setelah ini ya, setelah ini ada apa namanya, ta'lim lagi ya, ada live streaming lagi setelah ini insya Allah tentang pembahasan yang lain ya, tentang pembahasan yang lain.
Jadi setiap malam ada 2 streaming insya Allah. Jadi setelah ini kita tutup dulu, stop, dan jedah mungkin 15 menit atau jedah 15 menit atau 10 menit kita akan sambung lagi live streaming berikutnya dengan pengajian kitab yang lain. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, faedah ini, dan besok akan kita jelaskan lagi faedah yang lain dalam pembahasan yang lain di kitab Nurul Futuhatil Arsyiyah karya Al-Habib Ali bin Tahir bin Ali Al-Idrus, ya. Al-Idrus daripada kalam atau makalah-makalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Ali Al-Habsyi gitu. Ini insya Allah akan kita perbaiki sinyalnya. Mohon maaf sekali lagi jika di sana muter-muter dan kurang bagus. Yang penting suara bisa didengar dengan baik di sana insya Allah. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan setelah ini ada streaming berikutnya lagi di kitab yang lainnya, dengan kitab yang lainnya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan juga untuk semuanya yang melihat dan menonton tayangan live streaming ini. Dan cukup sampai di sini. Setelah ini akan kita sambung lagi live streaming berikutnya sebentar lagi, mungkin sekitar 15 menit lagi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah lil qawl fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Riz ya? Kok nggak jelas ya?